Bab 256, tidak dapat mengejar. Ruan Wendy menerima surat itu dan memang benar itu ditulis oleh Song Ming. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Shen Bao menjawab semuanya dengan lancar, menunjukkan keinginannya yang tulus untuk bergabung dengan Sang Tuan. Karena Sang Tuan membutuhkan lebih banyak orang, Ruan Wendy setuju untuk menerima mereka. Namun, demi keamanan, Ruan Wendy menyebarkan orang-orang Shen Bao dan mengambil senjata mereka, menyuruh mereka mengikuti di dalam barisan. Apa ini namanya? Wen Qi berbicara tanpa kata, bagaimana cara mengatakan itu? Air besar menyerang apa? Wen Qi melihat ke arah Ruan Wendy, tapi Ruan Wendy hanya mengabaikannya. Dia kemudian melihat ke arah Zhuo Zigang. Zhuo Zigang mengangkat tangan dengan senyum pahit, jangan lihat aku juga tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Mungkin kamu berbicara tentang air besar menyerang kuil Raja Naga, satu keluarga tidak mengenali satu sama lain. Shen Bao mencoba menjawab. Benar, itu dia. Wen Qi menepuk bahu Shen Bao, kamu anak yang cerdas, dendam sebelumnya ketika kamu ingin memenggal aku akan dilupakan. Tapi ingat, nanti kalau aku mau bicara peribahasa, ingatkan aku. Aku juga tidak bisa. Shen Bao berkata dengan pahit. Tidak masalah, nanti kamu akan bisa. Wen Qi tertawa, asalkan kamu bekerja keras membantuku, kita akan jadi saudara. Apa? Shen Bao terkejut, secepat itu jadi saudara. Aku belum bertemu Tuan Zhao, apakah dia akan menerima kami? Jangan khawatir. Wen Qi menepuk dadanya, aku adalah adik ipar Sang Tuan, kalau aku yang bicara, dia pasti akan menerima kalian. Tapi ingat, jika sudah ikut Sang Tuan, kalian harus patuh pada perintahnya. Berani berpikir untuk memberontak, tanpa Sang Tuan bergerak, aku sendiri yang akan memenggal kalian. Ya, kami sudah bertekad bergabung, tidak akan berkhianat. Shen Bao segera menjawab. Melihat Wen Qi dengan pandangan yang lebih baik. Keduanya mengobrol dengan akrab, seperti saudara yang sudah lama tidak bertemu, seolah tidak habis-habisnya bahan pembicaraan. Kemudian mereka berbicara tentang masa depan mereka di desa Siping untuk bergabung dengan Tuan Zhao. Jangan sebut lagi. Shen Bao menghela nafas, kami bertemu dengan satu regu pasukan berkuda. Lebih dari 30 orang, masing-masing menaiki kuda yang tinggi, kuda-kuda itu gemuk dan sehat, jelas kuda yang bagus, kuda perang. Bahkan ada 2 ekor kuda coklat, mirip seperti kuda perang jenis keringat darah. Saudara wakil ke-6 kami tertarik pada kuda-kuda itu, jadi kami mencoba merampasnya di jalan. Namun, kami bukan tandingan mereka. Apa? Wen Qi tidak percaya, kalian punya lebih dari 200 bandit di markas, tapi kalah dari 30 orang. Ya, Shen Bao merasa malu, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Satu orang mereka bisa melawan 10 orang sekaligus. Yang paling penting, ada seorang pemanah yang sangat mahir, dari jarak jauh, sambil naik kuda, bisa menembakkan panah ke dadaku. Saat mengatakan ini, Shen Bao membuka bajunya, memperlihatkan dadanya yang dilapisi pelat besi tebal. Pelat besi juga bisa ditembus. Wen Qi terkejut, butuh kekuatan lengan sebesar apa untuk itu? Dulu aku pakai papan kayu. Shen Bao mengoreksi, papan kayu yang lebih tebal dari 2 pelat besi ini, ditembus oleh satu panah, dan menembus dadaku. Untungnya tidak mematikan, setelah dicabut, dioleskan obat, aku sembuh. Tapi meninggalkan bekas luka. Shen Bao membuka pelat besi, memperlihatkan dadanya. Di sana ada benjolan sebesar telur angsa, mengkilap, seperti balon udara yang siap pecah. Wen Qi segera khawatir, Shen Bao, lukamu infeksi. Infeksi. Shen Bao tidak mengerti, apa maksudnya. Infeksi itu apa? Itu, aku juga tidak tahu jelas. Wen Qi mengerutkan kening, tersenyum pahit, ini yang Tuan Zhao bilang, luka yang tidak segera ditangani bisa infeksi. Kalau ringan, lukanya susah sembuh. Kalau parah, bisa menyebabkan busuk, bahkan infeksi yang bisa mematikan. Apa? Shen Bao juga terkejut, sebegitu parahnya. Lalu harus bagaimana? Aku masih ingin hidup lama. Jangan khawatir. Wen Qi menepuk bahu Shen Bao, menenangkan, sampai di desa Siping, biarkan Sang Tuan memeriksanya, nanti baik-baik saja.
Tapi kita ini menuju ke barat. Oh, ini sedang mengawal Tuan Cheng Xinghe. Setelah mengantarnya dengan selamat ke kota Qingzhou, kita bisa pulang. Sayang sekali, kalau kita ke timur, mungkin bisa mengejar mereka. Shen Bao menghela nafas, balas dendam adalah nomor 2, mengambil kuda-kuda bagus itu yang utama. Sekarang kita ke barat, mereka ke timur, sulit mengejar lagi. Tak ada cara lain. Wen Qi juga sedikit kecewa, Tuan Cheng Xinghe hanya membawa beberapa pengawal, Tuan Zhaoping khawatir di jalan terjadi sesuatu, kita harus mengikuti perintahnya. Balas dendam nanti saja kalau ada kesempatan. Hanya bisa begitu. Saat mereka berbicara, ada orang yang datang melapor dari depan. Wakil kepala pengawal Zuo, di depan ada perampok jalan, kita harus mengelak atau langsung melewati. Ini pengintai yang dipilih oleh Ruan Wendi. Pasukan besar bergerak, pengintai membuka jalan, demi keamanan dan mempercepat perjalanan. Perampok jalan. Zuo Zigang mengerutkan kening, tidak senang, kita sudah memberantas bandit di seluruh Qingzhou, kenapa masih ada perampokan? Berapa orang mereka? Mereka bawa senjata apa? 2 orang. Pengintai menjawab, hanya membawa 2 pedang. Merampok 2 wanita, mendorong kereta yang berisi seperti bahan makanan. Dan 2 wanita itu menangis sepanjang jalan, jika lambat sedikit, akan dimarahi dan dicambuk. Hanya 2 orang. Zuo Zigang menggenggam pedang di pinggangnya, dingin berkata, kita serang, bunuh mereka. Tidak boleh ada bandit di Qingzhou, bahkan kelompok kecil. Tunggu. Ruan Wendi menghentikan, wakil kepala pengawal Zuo, kita masih mengawal Tuan Cheng Xinghe, tidak cocok bertarung saat ini. Asalkan Tuan Cheng Xinghe sampai di kota dengan selamat, tugas kita selesai, jangan mencari masalah. Baiklah. Zuo Zigang sangat patuh pada Ruan Wendi, mengangguk setuju. Namun, Tuan Cheng Xinghe tidak setuju, dengan dingin berkata, wakil kepala pengawal Zuo benar, tidak boleh ada bandit di Qingzhou. Lagi pula mereka hanya 2 orang, kita serang. Setidaknya kita harus menyelamatkan 2 wanita itu. Tapi, Ruan Wendi ingin membantah, tapi Cheng Xinghe menatapnya tajam, tidak ada tapi-tapian, di sini aku yang berkuasa, lakukan apa yang aku katakan. Jika Tuan Zhao marah, aku yang akan bertanggung jawab. Baik. Ruan Wendi tidak berkata lagi, mulai mengatur orang untuk menyelidiki. Shen Bao yang baru bergabung ingin mendapatkan jasa, meminta dengan sangat. Ruan Wendi juga ingin melihat kemampuannya, jadi membiarkannya ikut dengan Wen Qi. Keduanya membawa tim kecil sebagai pasukan depan. Begitu melihat 2 orang itu, Shen Bao bersemangat, itu mereka. Wen Qi, kita tidak bisa melepaskan mereka. Dulu mereka yang membuat kami kewalahan, sekarang mereka hanya 2 orang, ini waktu yang tepat untuk balas dendam. Ini, bisa bertemu. Dulu mendengar dari bandit di Kabupaten Bianliang bahwa mulut Shen Bao beracun, Wen Qi tidak terlalu merasakannya. Sekarang dia harus menilai ulang mulut Shen Bao. Sungguh beracun. Baru saja mengatakan tidak mungkin bertemu orang yang naik kuda tinggi, balas dendam tak mungkin. Sekarang langsung bertemu mereka. Seperti dilindungi oleh langit. Hahaha, baik. Wen Qi bersemangat, hari ini saudara akan membalas dendam untukmu. Ayo serang, biarkan bandit ini melihat betapa tangguhnya pengawal desa Siping. Sambil berbicara, Wen Qi sudah mengayunkan pedangnya dan menyerbu. Hai, 2 bandit itu, segera lepaskan orang, atau aku akan menghancurkan kalian menjadi berkeping-keping. Wen Qi berteriak keras. Bandit. Kedua orang yang memegang pedang itu terkejut, saling memandang dengan wajah bingung. Mereka adalah pengawal dari keluarga Liu, kapan mereka menjadi bandit? Mungkin ini tidak ditujukan untuk mereka. Keduanya tidak terlalu memperhatikan, malah berbalik masuk ke hutan di dekatnya. Di sana ada 2 pengawal lainnya. Meskipun orang-orang ini memang berbicara tentang mereka, selama ada 2 pengawal itu, mereka yakin bahwa mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Mau lari? Wen Qi marah besar, apakah sudah mendapat izin dari saya? Saudara-saudara, ikuti aku, hari ini kita akan mengejar mereka sampai ke sarang mereka, memberantas bandit terakhir di Qingzhou. Karena hanya ada 2 orang, semua orang meremehkan mereka. Bahkan mereka berpikir untuk mendapatkan jasa,
Satu persatu berteriak dan menyerbu ke depan. Shen Bao ingin menghentikan mereka tapi tidak bisa, dia hanya bisa ikut serta. Bab 257, penjualan sabun oleh Mu Jianzhang dimulai. Yongge, Qige, ada yang mengejar kita. Dua pelayan segera mempercepat langkah mereka, memaksa dua wanita yang mereka tangkap untuk mendorong gerobak lebih cepat sambil berteriak. Yongge bernama Zhao Yong, seorang pengawal yang dikirim oleh Menteri Administrasi untuk melindungi Liu Wenhao. Qige bernama Li Qi, pengawal yang dikirim oleh Menteri Hukum. Mereka bukan anggota inti dan tidak terlalu setia pada Departemen Administrasi atau Departemen Hukum. Setelah terluka di Kabupaten Bianliang, mereka dicampakkan oleh Liu Wenhao yang bahkan berencana untuk mengubur mereka hidup-hidup untuk mengurangi beban. Saat kedua pengawal ini menyadari situasi, mereka menangkap dua pelayan yang lengah dan memaksa mereka untuk membantu melarikan diri. Kedua pelayan ini sudah lama muak dengan kehidupan yang keras, setuju untuk membantu dengan harapan mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja keras. Namun, ketika mereka berusaha kabur, mereka bertemu dengan kelompok Wenqi. Kedua pengawal segera bersiap untuk menghadapi pertempuran. Meskipun kaki mereka masih terluka, kekuatan tempur mereka sebagian besar tidak berkurang. Saat kelompok Wenqi mendekat, para pengawal terkejut melihat mereka mengeluarkan senjata baru yang menyerupai burung yang bisa menembakkan panah dengan cepat. Hujan panah melesat ke arah mereka, membuat Zhao Yong dan Li Qi terkejut dan tidak berdaya. Beberapa panah menembus kaki mereka, memaksa mereka untuk menjatuhkan senjata dan berteriak kesakitan. Kedua pelayan mencoba melarikan diri, tetapi mereka juga ditembak jatuh oleh panah. Shen Bao yang melihat senjata baru ini merasa beruntung telah bergabung dengan Zhao Ping. Jika tidak, dia dan saudara-saudaranya mungkin sudah menjadi sasaran empuk panah ini. Dia mulai berharap mendapatkan senjata seperti itu untuk memperkuat dirinya. Masih mau melawan? Wenqi mendekat dengan dingin. Kalau kalian melawan, kami akan menghabisi kalian semua. Jangan, Wenqi, jangan terburu-buru membunuh mereka, Shen Bao cepat-cepat berkata. Ketika aku pertama kali bertemu mereka, mereka punya sekitar 30 lebih penunggang kuda. Sekarang hanya ada 4 orang, dan kita tidak melihat kuda mereka. Mereka pasti menyembunyikannya. Benar juga, Wenqi mengangguk, lalu bertanya kepada Zhao Yong dan Li Qi, di mana kalian menyembunyikan kuda-kuda itu? Beritahu kami, atau kalian akan mati di sini. Kuda-kuda itu dibawa oleh Liu Wenhao, Zhao Yong dan Li Qi menyerah di bawah tekanan. Kami hanyalah pelayan, kami tidak punya uang, hanya beberapa makanan yang kami curi. Kami akan memberikan itu kepada kalian jika kalian membiarkan kami pergi. Benarkah? Wenqi tertawa sinis. Kalian pikir kami ini bandit? Kami tidak butuh uang kalian. Tapi kami suka kuda kalian. Kalau kalian membantu kami mendapatkan kuda itu, mungkin kami akan membiarkan kalian hidup. Kami benar-benar tidak punya kuda, Zhao Yong dan Li Qi cemas. Semua itu milik Liu Wenhao, anak tertua dari Menteri Keuangan di ibu kota, Liu Wenhao. Orang dari ibu kota, Wenqi mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di Qingzhou? Dia ingin pergi ke desa Siping untuk berbicara tentang kerjasama dalam produksi arak dengan seseorang bernama Zhao Ping. Kami tidak tahu detailnya, tugas kami hanya melindungi Liu Wenhao. Ini berhubungan dengan Zhao Ping. Wenqi semakin serius. Dia terus menginterogasi, kalau begitu kenapa kalian tertinggal? Saat menceritakan kisah mereka, Zhao Yong dan Li Qi merasa sedih, menceritakan bagaimana Liu Wenhao memperlakukan mereka seperti sampah setelah mereka terluka. Dengan cerita yang terlalu rumit untuk diikuti, Wenqi memutuskan untuk membawa mereka kembali dan menyerahkan mereka kepada Zhuo Zigang. Zhuo Zigang juga bingung, tetapi Ruan Wendi segera menangkap inti masalahnya. Jadi Liu Wenhao ingin pergi ke desa Siping untuk berbicara tentang arak dengan Zhao Ping, dan jika Zhao Ping tidak setuju, dia akan menangkapnya dan memaksa untuk memberikan resepnya. Ya, benar, Zhao Yong dan Li Qi mengangguk. Ini masalah serius, Ruan Wendi panik. Tuan Chen Xinghe, kami tidak bisa lagi mengawalmu ke ibu kota Qingzhou. Kami harus segera kembali ke desa Siping untuk mencegah bencana. Chen Xinghe setuju, mengingat pentingnya Zhao Ping. Dengan demikian, mereka berpisah, Chen Xinghe kembali ke Qingzhou dengan beberapa pengawal, sementara Zhuo Zigang dan yang lain segera menuju desa Siping. Sementara itu, di desa Siping sedang meriah karena Liu Jia membawa banyak harta dari keluarga Tong, termasuk uang, perhiasan emas dan perak,
dan budak, serta 30 lebih kuda berkualitas tinggi dan 2 kuda Arab yang sangat berharga. Zhao Ping sangat gembira dengan perolehan ini, karena kuda-kuda ini bisa memperkuat pasukannya secara signifikan. Namun, Zhao Ping tetap waspada dan mengawasi Liu Jia untuk memastikan bahwa dia benar-benar akan menyampaikan kepala Liu Wenhao ke Menteri Keuangan di ibu kota. Jika Liu Jia melakukan pengkhianatan, Zhao Ping tidak akan ragu untuk menghancurkan semua pendukung Liu. Pada hari berikutnya, Mu Jianzhang mengenakan pakaian sederhana dan membawa 100 batang sabun, memulai perjalanan ke selatan. Tujuan pertama adalah Kabupaten Yinan. Saat malam tiba, dia akhirnya memasuki kota dengan perut lapar. Melihat penjual bakpao di jalan, dia tergoda tetapi tidak punya uang. Dengan hati-hati, dia mendirikan stan kecil di samping jalan dan mulai memasarkan sabunnya. Sabun, jual sabun. 2.000 tael per batang, dijamin memuaskan. Setelah mencoba, pasti ingin beli lagi. Bab 258, mangkukmu di mana? Sayangnya, setelah berjam-jam berjualan, Mu Jianzhang tidak berhasil menjual satu sabun pun. Bahkan, tidak ada yang mendekat. Seorang pelayan penjual bakpao yang berada di sebelahnya, yang tak tahan melihat keadaan itu, mengingatkannya, "Saudara kecil, sabunmu ini untuk apa sebenarnya?" "Untuk mencuci muka, tangan, dan mandi," jawab Mu Jianzhang penuh semangat saat akhirnya ada yang bertanya. "Hanya dengan sekali pakai, kulitmu bisa jadi sangat bersih. Seperti kamu, terlihat hitam pekat, sebenarnya bukan karena kulitmu hitam, tapi karena penuh debu dan kotoran yang menumpuk bertahun-tahun. Sekali cuci dengan sabun ini, aku jamin kamu akan jadi putih." "Kamu bilang aku hitam." Wajah pelayan itu langsung berubah marah, "Kamu yang hitam sekeluarga. Sebongkah sabun cuci muka dijual 2.000 tael perak, kenapa kamu tidak langsung merampok saja? Tak heran tidak ada yang mau beli." "Saya." Mu Jianzhang terdiam. "Apakah aku salah bicara? Sepertinya biasanya aku berbicara seperti ini, dan tidak ada saudara yang berani melawan. Saat aku bilang mereka hitam, mereka langsung ambil sabun dan mencuci, lalu jadi putih. Kenapa di Kabupaten Yinan tidak sama?" "Terserah kamu, jual sendiri saja." Penjual bakpao itu mengemasi dagangannya, dan pergi sambil mengutuk, menganggap Mu Jianzhang bodoh, karena bahkan orang bodoh pun tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk sebatang sabun. Mu Jianzhang menelan ludah. "Bakpao sudah pergi, sekarang aku makan apa? Hari semakin gelap, dan aku masih belum punya tempat tinggal. Apa yang harus aku lakukan?" Mu Jianzhang mulai cemas. "Tidak mungkin aku merampok, kan? Bagaimana jika dipukuli? Jika tersebar, putra kecil dari guru pangeran mahkota yang terhormat, kelaparan sampai harus merampok dan dipukuli, sungguh memalukan. Lebih buruk lagi, dia membawa 100 batang sabun. Jika sabun rusak, aku akan sangat sedih. Jika seseorang merampoknya, tugas yang diberikan oleh Tuan Zhao Ping tidak akan bisa aku selesaikan." Mengelus perutnya, dia melanjutkan jualan. Tapi justru saat itu, datanglah sekelompok prajurit. "Heh, kamu bilang kamu hanya berkeliaran di kota, kenapa sekarang berjualan?" Seorang prajurit dengan dingin menegur, "Bayar biayanya." "Bayar biaya? Biaya apa?" Mu Jianzhang kebingungan. "Hah," prajurit itu tertawa dingin, "ini pertama kalinya kamu berjualan, ya? Kamu tidak tahu kalau masuk kota harus bayar biaya masuk. Tidak banyak, hanya 2 koin tembaga." Saya tidak punya uang." Mu Jianzhang merintih, "Bolehkah saya bayar setelah menjual sebatang sabun?" "Menjual apa?" Prajurit itu tidak sabar, "Barang seperti ini dijual 2.000 tael perak, kamu pikir orang-orang bodoh, ya? Siapa yang mau beli barangmu? Cepat bayar, atau bungkus barangmu dan keluar dari kota." Saya bungkus sekarang." Mu Jianzhang tidak berani melawan, segera membungkus barang dagangannya. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dibungkus, hanya sebuah jubah rami dengan 2 batang sabun di atasnya. "Aku ingat kamu. Jika aku melihatmu berjualan lagi tanpa bayar, aku akan merobek pakaianmu untuk membayar utang," prajurit itu memperingatkan dengan dingin. Mu Jianzhang mengangguk, tergesa-gesa pergi. "Tapi, kemana aku harus pergi? Tanpa berdagang, bagaimana aku menjual sabun? Membuka toko jelas tidak mungkin, aku tidak punya modal. Di ibu kota, bagaimana sabun terjual?" Mu Jianzhang berpikir sambil berjalan. Di ibu kota, sabun pertama kali tersebar di kalangan wanita kaya.
Hanya mereka yang rela mengeluarkan uang untuk perawatan wajah dan tubuh. Di Kabupaten Yinan, siapa yang paling kaya? Jelas istri bupati. Mu Jianzhang menetapkan tujuannya, dan menuju kantor bupati. Tapi saat sampai, dia diusir. Bahkan disebut bajingan. Kembali ke jalan, dia mencoba mencari rumah-rumah besar. Bagaimana mengenali rumah besar? Sederhana, bangunan dengan bata biru dan genteng hitam, pintu merah dan halaman besar adalah rumah orang kaya. Namun, setelah mengetuk pintu 3 rumah, dia diusir lagi. Yang terakhir bahkan melepaskan anjing hitam besar yang mengejarnya sampai 2 mil, hampir menjatuhkan sabunnya. Saat berhasil kabur, dia mencium aroma makanan. Sebuah restoran di dekatnya. Di dinasti Dawei, meski ada jam malam, restoran, penginapan, tempat hiburan, dan lainnya tetap ramai. Aroma makanan membuat perutnya berkeroncongan lagi. Dia ingin masuk, tapi tidak punya uang. Harus menahan diri, dia hampir pergi saat melihat seorang pengemis. Berpakaian compang camping, membawa mangkuk pecah, dan bertongkat. Bertelanjang kaki, gemetar mendekati restoran. Sebentar kemudian, seorang pelayan keluar, menuangkan sisa makanan ke mangkuk pengemis. Pengemis itu mengucapkan terima kasih berulang kali, kemudian duduk di sebelah Mu Jianzhang, makan dengan lahap. Mu Jianzhang tidak tahan lagi. Jika dia bisa mendapat makanan, aku juga bisa. Bertekad, dia berdiri di pintu restoran, menunggu pelayan. Pelayan keluar lagi, melihat Mu Jianzhang, dan bertanya, mangkukmu di mana? Saya tidak punya mangkuk. Kalau begitu, pakai tangan. Ini cuma sisa makanan, tidak panas. Saya tidak makan sisa makanan. Tidak makan sisa makanan. Pelayan itu terkejut, kamu bukan pengemis. Bukan, jawab Mu Jianzhang. Kalau bukan pengemis, kenapa berdiri di sini? Pelayan itu marah, punya tangan dan kaki, berharap kami memberi makanan segar. Pergi dari sini, jangan ganggu bisnis kami. Lalu dia, Mu Jianzhang menunjuk pengemis tadi. Dia pengemis, pelayan itu memperjelas, dan dia membawa papan nama restoran kami sepanjang hari. Makan sisa makanan kenapa tidak? Kamu sudah lakukan apa? Saya, Mu Jianzhang terdiam. Pergi dari sini, atau aku patahkan kakimu dan buang keluar kota, pelayan itu mengancam. 2 pria besar muncul dengan tongkat, membuat Mu Jianzhang pergi. Perutnya berkeroncongan lagi. Seharian belum makan, perjalanan jauh, dan malam dingin membuatnya hampir menyerah. Tapi mengingat teman-temannya yang masih tertahan di desa Siping, dia bertahan. Besok, akan cari tempat lain untuk jual sabun. Menemukan sudut dinding yang runtuh, Mu Jianzhang meringkuk semalaman. Sebelum fajar, suara langkah cepat membangunkannya. Melihat para pengemis membawa mangkuk menuju timur, berteriak, Nona Hu memberikan bubur lagi, cepat pergi sebelum habis. Pengemis dan orang terlantar berbondong-bondong menuju dapur umum yang didirikan oleh Tuan Hu. Ada bubur, mata Mu Jianzhang berbinar. Setelah merapikan diri, dia mengikuti para pengemis. Setelah berliku-liku, akhirnya sampai di dapur umum. Tempat itu penuh sesak, orang-orang berdesakan ke depan. Pemberi bubur tak peduli, asal ada yang mengulurkan mangkuk, mereka akan menuangkan. Mu Jianzhang sangat lapar, tapi melihat para pengemis kotor, dia tak berani berdesakan, bahkan menutup hidung dan mundur 2 langkah. Meski begitu, beberapa pengemis menabraknya hingga hampir jatuh, sepatunya terlepas dan hilang. Jangan berdesak, sepatuku terlepas, Mu Jianzhang berteriak. Seorang pengemis menoleh, kamu lelaki dewasa, mana mungkin punya sepatu anak kecil. Apakah kamu mau bubur? Jika tidak, minggir, jangan ganggu. Pengemis itu mendorong Mu Jianzhang yang terhuyung, menabrak pengemis lain, yang juga mendorongnya. Mu Jianzhang seperti bola, terdorong sampai ke depan. Pemberi bubur adalah seorang gadis muda, berpakaian sederhana. Tubuhnya ramping, meski ada tong bubur, harum tubuhnya tercium. Namun, wajahnya tertutup kain, tidak terlihat jelas. Dia mengambil sendok bubur, dan bertanya dengan suara jernih, mangkukmu di mana? Bab 259, Li Shou juga belajar menipu. Mangkok. Aku tidak punya mangkok. Mu Jianzhang berkata dengan getir. Aku berikan satu untukmu. Seorang wanita di sampingnya mengambil sebuah mangkok keramik dan menyerahkannya kepada Mu Jianzhang. Tangannya ramping dan putih bersih. Sangat cantik. Mu Jianzhang tanpa sadar terpesona.
Nona, lihatlah mata orang ini, penuh dengan kejahatan, pasti bukan orang baik. Dan pakaiannya tidak compang camping, tapi dia tidak punya mangkok, pasti ada niat jahat. Jangan berikan dia bubur, cepat usir dia pergi. Seorang pelayan yang berdiri di samping wanita itu berkata dengan tidak puas. Xiao Di, jangan bicara sembarangan. Wanita itu berbicara lembut, bahkan orang yang sangat kaya juga bisa mengalami masa sulit. Keluarga kami sudah memutuskan untuk memberikan bubur, jadi semua orang yang membutuhkan harus bisa meminumnya. Wajah Mu Jianzhang memerah. Seorang tuan muda yang terhormat, jatuh sampai lebih buruk dari pengemis. Sangat menyakitkan. Namun, dia hanya bisa menelan rasa malunya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku tidak meminta buburmu secara cuma-cuma. Sambil berbicara, Mu Jianzhang mengambil sebuah sabun dari kantong kainnya dan menyerahkannya. Ini sabun, harganya 2000 tael perak. Menukar dengan semangkuk bubur sudah lebih dari cukup. Siapa yang mau barang murahanmu? Pelayan bernama Xiao Di itu berkata dengan merendahkan, kamu sudah miskin sampai tidak bisa makan, tapi masih bisa memberikan sesuatu yang bernilai 2000 tael perak, siapa yang percaya? Ambil kembali, jangan kotori tangan lembut nona kami. Kamu. Mu Jianzhang baru saja ingin berdebat ketika dia mendengar wanita itu berkata, Tuan, buburmu sudah disajikan, silakan pergi ke samping dan minum, aku masih harus memberikan bubur kepada orang lain. Oh, aku akan pergi sekarang. Memegang semangkuk bubur panas, Mu Jianzhang keluar dari kerumunan. Menemukan tempat yang sepi, dia baru melihat isi mangkok. Air berkuah dengan beberapa potong sayuran mengambang. Jujur saja, tidak menggugah selera. Namun, karena Mu Jianzhang sudah berjalan seharian tanpa makan dan minum, merasa lapar, lelah, dan kedinginan. Dia hanya bisa menutup hidung dan meminumnya. Tanpa peduli panas, dia menelan beberapa tegukan dengan cepat. Syukurlah, ada beberapa butir nasi di dalamnya, yang sedikit mengenyangkan. Sekejap membuat Mu Jianzhang merasa segar kembali, tubuhnya penuh energi. Dia ingin berteriak, tambah satu mangkuk lagi. Tapi dia sungguh tidak bisa memintanya. Dengan semangat baru, Mu Jianzhang melanjutkan perjalanan. Orang-orang di Kabupaten Yinan tidak tahu nilai sabun, sehingga tidak bisa dijual di sini. Hanya bisa pergi ke Suzhou, atau Yangzhou. Terutama Yangzhou, daerah kaya di Jiangnan. Seharusnya tidak kekurangan 2000 tael perak. Nanti jual sabun itu, 5 tael untuk Zhao Ping, sisanya untuk dia sendiri, langsung dapat lebih dari 10.000 tael perak. 3 bulan mendapatkan begitu banyak, pasti akan mengejutkan keluargamu. Tentu saja, dia juga harus berterima kasih kepada wanita itu untuk semangkuk bubur yang memungkinkan dia melanjutkan perjalanan. Hu Yunyu tidak tahu apa yang dipikirkannya, setelah selesai memberikan bubur, dia berkemas, membawa pelayan Xiao Di dan budaknya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya Hu Yongfu sedang mengantar tamu. Saat itu Hu Yunyu sudah melepas kerudung, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Tamu itu melihatnya, tidak bisa menahan pujian, betapa cantiknya wanita ini. Ini putriku Hu Yunyu. Hu Yongfu berkata dengan gembira, Yunyu, cepatlah memberi salam kepada Paman Li. Saat keluarga Hu kita baru memulai, Paman Li banyak membantu kita, dia adalah penyelamat kita. Salam, Paman Li. Hu Yunyu membungkuk memberi salam. Namun, sebuah benda jatuh dari lengan bajunya. Sebuah kotak kayu. Terbuka karena jatuh, memperlihatkan sabun di dalamnya. Nona, ini barang yang diberikan oleh orang yang tidak sopan itu, kenapa kamu membawanya? Xiao Di sampingnya mengeluh, dia sudah miskin sampai harus minum bubur pemberian kita, kamu tidak benar-benar percaya bahwa dia bisa memberikan sesuatu yang bernilai 2000 tael perak, kan? Nona, kamu terlalu naif. Kamu, ambil barang ini dan buang jauh-jauh, jangan mengganggu pandangan nona kita. Xiao Di menyuruh pelayan. Pelayan itu baru melangkah 2 langkah, namun Paman Li lebih cepat mengambil kotak itu. Membukanya, memeriksa dengan seksama, terkejut, sabun, ini benar-benar sabun. Apa itu sabun? Hu Yongfu penasaran, saudara Li Shou, kenapa aku belum pernah mendengar tentang sabun? Ya, tamu keluarga Hu adalah Li Shou. Menerima perintah Zhao Ping, Li Shou mengumpulkan pedagang kenalannya,
sebagai pelopor untuk menjual gula putih dari Kabupaten Yunnan ke berbagai tempat. Li Shou pergi ke selatan. Saat tiba di Kabupaten Yunnan, dia menemukan kenalan lamanya, Hu Yongfu. Keluarga Hu berbisnis kain. Saat memulai, Li Shou membantu mengirimkan kain mereka ke tempat lain untuk dijual. Karena itu, Li Shou ingin menjual gula putih kepada Hu Yongfu. Namun, keluarga Hu sedang mengalami kesulitan, tidak mampu membelinya. Li Shou tidak mengungkit jasa, berniat pergi setelah beristirahat sehari. Ketika itu, dia bertemu dengan putri keluarga Hu Yunyu yang baru pulang setelah memberikan bubur, menjatuhkan sabun. Li Shou menjelaskan, sabun adalah produk desa Siping, digunakan untuk mencuci tangan, wajah, dan mandi, bisa membuat kulit lebih putih. Hanya untuk mandi. Hu Yongfu tampak kecewa, putriku mungkin tertipu, barang ini paling berharga 1 tael perak. Tidak tertipu. Li Shou membetulkan, sabun adalah barang yang digunakan oleh wanita bangsawan di ibu kota, nilainya memang 2.000 tael perak. Karena produksinya sedikit, di ibu kota mungkin harganya sudah mencapai 3.000 atau bahkan 4.000 tael perak satu buah. Terdengar suara napas terkejut dari orang-orang di sana. Terutama Xiaodi, matanya bersinar melihat sabun itu. 2.000 tael. Dengan uang itu, bisnis keluarga Tuan mungkin akan bangkit kembali. Nona yang telah bekerja keras memberikan bubur, sungguh menyentuh langit, membuat Tuan dihargai lagi. Saudara Li Shou, apa yang kamu katakan di dalam tadi benar? Hu Yongfu berpikir sejenak, bertanya serius. Benar-benar benar. Li Shou menepuk dada, kita saudara, aku tidak akan menipumu. Aku juga bisa menjadi pedagang untuk desa Siping. Hu Yongfu bertanya lagi. Tentu bisa. Li Shou mengangguk yakin. Semakin banyak pedagang, semakin banyak produk desa Siping terjual, semakin banyak uang yang didapat. Selain itu, Hu Yongfu sudah berpengalaman dalam bisnis selama bertahun-tahun. Dengan dia menjual gula putih, mungkin akan lebih sukses. Saudara Li Shou, jangan pergi dulu, mari kita masuk dan berdiskusi lebih lanjut. Hu Yongfu tertarik. Hanya dengan satu produk, gula putih, yang merupakan barang hadiah kerajaan, mungkin ilegal. Tapi dengan sabun sebagai bukti tambahan, kepercayaannya meningkat. Tentu, sebelum memutuskan, dia masih perlu mencoba sabun itu. Xiaodi membawa air hangat, Hu Yunyu mencoba sendiri. Setelah mencuci, wajahnya yang sudah putih bersih menjadi lebih segar, kulitnya sehalus sutra. Efeknya sangat jelas. Hu Yongfu tidak ragu lagi, segera memutuskan, Saudara Li Shou, aku akan bergabung denganmu. Kita akan pergi ke Jiangnan untuk menjual gula putih. Berapa banyak gula putih yang kamu bawa kali ini? Tidak banyak, hanya 50 jin. Li Shou berkata. 50 jin. Hu Yongfu terkejut lagi. Menurutnya, satu jin gula putih bernilai 1.000 tael perak, dan harganya bisa naik. Misalnya dijual 1.500 atau 2.000 tael. Nilainya, Hu Yongfu tidak berani membayangkan. Namun, dia tidak mengikuti secara membabi buta, tetap bertanya, berapa banyak yang kita dapat. Harga paling rendah 500 tael per jin. Li Shou berkata, selebihnya adalah keuntungan kita. Berapa kita dapat tergantung pada harga yang kita jual. Baik, aku setuju. Hu Yongfu berkata tegas, menjalankan bisnis kain, bekerja keras setahun hanya menghasilkan 1.000 tael perak. Masih harus membayar ini itu, yang benar-benar didapat hanya beberapa ratus tael, jauh dibandingkan menjual gula putih. Tapi saudara Li Shou, berapa banyak gula putih yang bisa kamu bagikan kepadaku? 10 jin bisa. Dengan 10 jin, dijual 1.000 tael per jin, bisa menghasilkan 10.000 tael perak. Dengan koneksi, dalam setahun bisa terjual habis. Jauh lebih baik daripada bisnis kain. Tidak bisa. Li Shou menggeleng, gula putih terlalu berharga, aku tidak bisa memberikan begitu saja. Tapi jika kamu ikut, kamu bisa menjual bersamaku. Keuntungan kita bagi, 6-4. Aku 6, kamu 4. Setelah selesai menjual, aku akan membawamu ke desa Siping bertemu dengan Tuan Zhao, menjaminmu, agar kamu bisa sendiri menjual gula putih di masa depan, bagaimana? Saudara Li Shou, kamu sangat baik, aku setuju. Hu Yongfu menerima dengan senang hati.
Kemudian berkata kepada Hu Yunyu, Yunyu, setelah aku pergi, rumah ini aku serahkan kepadamu. Tidak. Tapi Hu Yunyu menggeleng, ayah, aku ingin ikut melihat dunia luar. Bisnis kain bisa diurus oleh kakak. Kamu seorang gadis, melihat dunia apa? Hu Yongfu berkata dengan tidak senang, di rumah belajar keterampilan perempuan, jangan sampai nanti menikah, dicemooh keluarga suami. Hu Yunyu langsung wajahnya memerah. Namun, Li Shou berkata, saudara Hu, jangan berkata begitu. Di desa Siping kami ada pepatah, perempuan juga bisa memikul setengah langit, apalagi Yunyu yang terlihat cerdas, membawanya mungkin bisa memberikan ide. Selain itu, membiarkan dia melihat dunia, nanti pergi ke desa Siping, mungkin bisa dihargai. Ini, baiklah. Hu Yongfu berpikir dan setuju. Jika memutuskan ikut Li Shou, berarti setengah bagian desa Siping. Biarkan anaknya melihat dunia, saat pergi ke desa Siping, mungkin bisa bertemu orang penting. Hu Yunyu sangat gembira. Namun dalam kegembiraan ada sedikit rasa malu dan gugup. Pria yang memberinya sabun bernilai 2000 tael, apakah hanya untuk semangkuk bubur? Atau mungkin, pria itu pergi ke selatan, ayah dan paman Li juga ke selatan. Berharap mereka bisa cepat menyusul pria itu, agar dia bisa bertanya langsung. Bab 260, Mu Jianzhang menyelamatkan gadis. Mu Jianzhang sudah meninggalkan Kabupaten Yinan dan terus bergerak ke selatan. Dia belum makan kenyang, tapi setidaknya sudah cukup minum. Dengan kondisi yang lebih baik, Mu Jianzhang membawa ranselnya sambil berjalan dan memikirkan strategi. Menjual sabun, tampaknya mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Pertama, sabun adalah produk dari desa Siping yang terkenal di Kabupaten Yunnan dan bahkan di seluruh provinsi Donghai. Namun, di luar provinsi Donghai, siapa yang tahu tentang desa Siping? Orang-orang di ibu kota selalu menganggap desa Siping sebagai tempat terpencil yang miskin, jadi apa yang bisa dihasilkan dari sana? Kedua, sabun tidak memiliki reputasi. Barang ini adalah produk baru, hanya orang di ibu kota yang pernah menggunakannya dan mengatakan bagus. Orang di tempat lain mungkin belum pernah mendengar tentang sabun, apalagi tahu manfaatnya. Apakah mereka akan mengeluarkan 2000 tael perak untuk membeli barang yang tidak dikenal? Bahkan sebagai seorang anak kaya dari ibu kota, Mu Jianzhang tidak akan begitu boros. Terakhir adalah masalah harga. Sabun yang bisa membuat kulit lebih putih, terutama ditujukan untuk wanita. Tetapi di dinasti Dawei, status wanita sangat rendah. Mana ada pria yang rela mengeluarkan 2000 tael perak untuk membeli ini untuk mereka. Dengan uang sebanyak itu, lebih baik tinggal di brothel selama sebulan. Berbagai alasan ini membuat sabun sangat sulit dijual. Tentu saja, masalah paling serius adalah Mu Jianzhang kekurangan uang. Seorang ibu rumah tangga yang cerdas tidak dapat memasak tanpa bahan. Tidak memiliki uang sepeser pun di saku, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke kota dan menjual. Apa yang harus dilakukan? Mu Jianzhang memikirkan berbagai cara, tetapi tidak menemukan solusi konkret. Meskipun dia adalah tuan muda yang terhormat, dia hanya mengelola bisnis keluargamu, yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dia hanya perlu mengunjungi, mengumpulkan uang, dan selesai. Dia benar-benar tidak tahu tentang operasi nyata. Namun, dia mendapatkan ide. Dia bisa pergi ke restoran Yipin Siang. Tidak mengungkapkan identitasnya, hanya menjual sabun. Dengan kekayaan Yipin Siang, pasti mereka mampu membeli. Jika dia bisa membujuk mereka untuk mengirim sabun ke keluargamu di ibu kota, dia pasti akan mendapatkan hadiah. Namun, Yipin Siang di Suzhou hanya ada satu dan terletak di kota prefektur. Dari Kabupaten Yinan ke kota prefektur Suzhou, dia harus melewati 2 kabupaten lagi, jaraknya lebih dari 100 km. Berjalan kaki, memakan waktu 4 atau 5 hari. 4 atau 5 hari. Tanpa makan dan minum, bisakah dia bertahan? Saat ini, Mu Jianzhang teringat gadis berbaju ungu di Kabupaten Yinan. Jika dia bisa mendapatkan 2 mangkuk bubur lagi, dia pasti bisa mencapai susu. Kemudian masuk ke restoran Yipin Siang dan menjual sabun. Selama dia bisa menjual 1 sabun, dia bisa berhasil sampai ke Yangzhou di daerah Jiangnan. Perutnya berbunyi keras memikirkan bubur. Melihat matahari yang terik di atas, Mu Jianzhang merasa sangat panas. Setelah berjalan setengah hari, meskipun hanya mengenakan pakaian tipis, dia berkeringat banyak.
Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak, menunggu waktu makan siang berlalu, lalu melanjutkan perjalanan. Di depannya ada hutan kecil, dia mengumpulkan beberapa rumput kering di bawah pohon besar. Duduk di atasnya, bersandar pada batang pohon, memeluk ransel, dan tertidur. Tidak tahu berapa lama dia tertidur, dalam kebingungan dia mendengar seseorang berteriak, "Jalan ini dibuka olehku, pohon ini ditanam olehku. Jika ingin lewat, tinggalkan uang jalan." Itu adalah ucapan khas perampok. Mu Jianzhang langsung terbangun, memeluk ranselnya, dan bersiap memohon belas kasihan. Namun, saat membuka matanya, dia mendapati dirinya masih duduk di bawah pohon, tidak ada perampok di hutan. Ternyata hanya mimpi buruk. Mu Jianzhang merasa lega, menarik napas panjang. Setelah berkemas, dia bersiap melanjutkan perjalanan. Dia melihat sekelompok orang di jalan utama. Dua orang dewasa menaiki kuda kurus, diikuti oleh kereta kuda yang ditarik oleh kuda gemuk yang terlihat kuat, jelas merupakan kuda bagus. Yang mengemudikan kereta adalah seorang gadis berpakaian pelayan. Di depan mereka ada 3 orang, 2 memegang tongkat kayu, 1 memegang pisau besar, jelas perampok. Perampok yang memegang pisau meletakkan 1 kaki di atas batang pohon yang melintang di tengah jalan. Dia menatap kelompok orang itu dengan dingin. Salah satu pria yang menunggang kuda kurus membungkuk dan berkata, "Pahlawan, ini ada sedikit uang teh, mohon beri kami jalan." Sambil berbicara, dia melemparkan 1 gulung uang. Perampok langsung menyimpan uang itu, lalu menunjuk gadis yang mengemudikan kereta dan berkata, "Ketua kami masih kekurangan istri simpanan, aku pikir dia cocok. Tinggalkan dia, maka kami tidak akan mempersulit kalian." "Tidak, aku tidak mau," gadis itu ketakutan dan berteriak, "Nona, tolong selamatkan aku tidak ingin menjadi istri simpanan perampok." Tirai kereta terbuka, seorang wanita bermasker muncul. Meskipun wajahnya tertutup, lengan bajunya berwarna ungu. Warna ungu itu langsung membuat Mu Jianzhang yang hendak pergi terdiam. Dia mengenali gadis pengemudi kereta, dia adalah Xiaodi. Wanita bermasker dalam kereta itu pasti adalah Hu Yunyu. Bagaimana mereka bisa sampai di wilayah susu? Dan sekarang mereka menghadapi perampok. Tidak mungkin, dia harus membalas budi mereka yang telah memberinya bubur, bagaimana bisa dia diam saja melihat mereka dalam bahaya? Namun, bagaimana caranya? Saat mereka bernegosiasi dengan perampok, Mu Jianzhang melihat-lihat dan menemukan 3 perampok ini hanya pengecek jalan. Berdasarkan pengalamannya, ini hanya tim kecil, mencari mangsa yang lebih mudah untuk dijarah. Jika bertemu dengan barang besar, mereka akan memanggil bantuan. Hanya ada 4 orang di depan mereka, jadi 3 perampok ini tidak memanggil bantuan. Ini adalah kesempatannya. Dengan cepat, dia menyelinap ke pohon yang terikat dengan tali. Ujung tali lainnya terikat pada batang pohon di tengah jalan, untuk memudahkan perampok menarik pohon setelah selesai menjarah. Saat perampok dengan pisau pergi, dia akan menarik talinya. "Lihat, wanita di dalam kereta lebih cantik lagi," kata perampok dengan pisau melihat Hu Yunyu, senyum lebar di wajahnya. "Kalian berdua akan menjadi istri simpanan ketua kami." Tidak bisa, Hu Yongfu berkata cemas. "Aku hanya memiliki 1 anak perempuan, bagaimana bisa membiarkannya menikah dengan perampok? Aku akan memberimu 2 gulungan uang lagi, anggap saja kami tidak pernah bertemu." "Tidak bisa," perampok itu tertawa, "kau ini lucu sekali, mencoba bernegosiasi dengan perampok." Perampok mengambil semuanya, tidak ada negosiasi. "Kenapa kalian berbicara begitu lama?" Perampok dengan pisau tidak sabar, tarik 2 wanita itu, "Kita kembali ke markas. Jika mereka terus berbicara, ambil semua barang mereka. Bahkan pakaian mereka." "Saudara Li Shou, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hu Yongfu berkeringat panik. Dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Li Shou untuk melakukan bisnis besar, tetapi baru setengah hari sudah bertemu perampok. Gula putih dirampok, dan putrinya hampir hilang, semuanya sia-sia. Li Shou tidak menjawab, dia berkata, "Pahlawan, jangan terburu-buru. Perempuan tidak ada gunanya, uang lebih baik. Aku punya uang 1000 tael di sini, ambil dan biarkan kami pergi." Sambil berbicara, Li Shou merogoh sakunya. Perampok dengan pisau tertarik, mendekat, menatap Li Shou. Mengeluarkan 1000 tael, ini orang kaya. Jika dia mendapatkan 1000 tael, mereka tidak perlu menjadi perampok lagi, bisa hidup mewah di mana saja. Namun,
Li Shou tidak mengeluarkan uang, melainkan crossbow. Perampok dengan pisau hendak berbicara, tetapi mendengar suara swoosh. Sebuah anak panah melesat ke arahnya dan menembus matanya. "Ah!" teriak perampok dengan pisau, menutup matanya, darah mengalir dari jarinya. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa anak panah lagi ditembakkan. Dua di antaranya mengenai bahu dan perut perampok, membuatnya mundur. Bandit yang memegang pisau terus mundur dan jatuh ke tanah, darah mengalir dari anak panah. Semua ini terdengar lambat, namun sebenarnya sangat cepat. Ketika dua bandit lainnya bereaksi, Li Shou mengarahkan Zhuge Liang ke arah mereka. Suara mendesing. Beberapa anak panah juga ditembakkan olehnya. Namun, dia belum pernah berlatih memanah dan akurasinya kurang baik. Hanya satu anak panah yang mengenai paha salah satu bandit, dan semua anak panah lainnya meleset. Meski begitu, para bandit itu ketakutan dan tidak berani maju lagi. Idenya sulit, cepat dapatkan bala bantuan. Bandit dengan pisau itu yang pertama bereaksi dan meraung, "Kurang ajar, jika kamu berani menembakku dengan anak panah, aku akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman hari ini." Bandit yang tidak terluka itu berbalik dan berlari, sambil bersiul. "Saudaraku, ayo kita pindahkan batang pohon di depan kita bersama-sama dan lari cepat, kalau tidak kita tidak akan bisa melarikan diri ketika sejumlah besar bandit menyerbu." Li Shou mendesak, melompat dari kudanya terlebih dahulu. Kemudian mereka melihat batang pohon di depan mereka terangkat, lalu terdengar suara cepat dari dalam hutan, "Cepat, lari." Bersambung ke bab 261.